Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Desain Survei Rencana Tata Ruang RDTR di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Yang terhormat Ibu Dosen Pengampu Ibu Hala Haidir STMPWK. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Hoirunisa sebagai moderator, Muhammad Nur Gunawan, Muhammad Agung Izul Haq, Reza Nuprianto, Julio Sintanu Sigintar Alam, Raden Ayu Nabila Indriani, Nurhaliza, Ceria Zaimona, dan Indri Meliasari. Baiklah, yang pertama, kami akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kecamatan Alang-Alang Lebar merupakan salah satu sub PKK yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar, terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Karya Baru, Kelurahan Talang Kelapa, dan Kelurahan Alang-Alang Lebar. Kecamatan Alang-Alang Lebar merupakan salah satu bagian dari kawasan strategis di Kota Palembang. Hal ini dibuktikan dengan lokasi yang dekat dengan bandara, banyak memiliki lahan kosong yang dapat digunakan untuk pengembangan perumahan, terdapat hutan kota yang dijadikan sebagai kawasan konservasi, pelayanan jasa perkantoran skala regional atau kota, serta menjadi wilayah industri. Selanjutnya, tujuan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Indri. Tujuan pembahasan kegiatan ini dimaksud untuk menyusun laporan mengenai rencana detail tata ruang atau RDTR Kecamatan Alang-Alang Lebar. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RDTR ini adalah sebagai acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Acuan bagi penerbitan berbagai perizinan pemanfaatan ruang, dasar bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program penanganan dan pengembangan kawasan dan lingkungan. Next. Dasar hukum. Dasar hukum. Di sini ada beberapa dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang kelima, Permen Perundang-Undang 5 Tahun 2008 tentang Pedoman RTH Keputusan Menteri Kim Praswil Nomor 327/2002. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Yang kesembilan, Permen Perundang-Undang Nomor 14 Tahun Standar Pelayanan Minimal. Yang ke-10, Keputusan Menteri Perundang-Undang Tahun 2011 tentang Paduan Penyusunan RDTR. Next. Adapun rencana kegiatan dalam kegiatan ini, yang pertama, penyiapan peta dasar. Penyiapan peta dasar dimaksud untuk sebagai petunjuk di lapangan perihal lingkungan yang akan diobservasi dan plotting beberapa data dan informasi yang akan diperoleh dari observasi. Yang kedua, surat izin survei. Surat izin survei atau pengantar untuk survei merupakan syarat legitas untuk melakukan kegiatan di suatu wilayah. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur Gunawan. Kepada Muhammad Nur Gunawan, saya persilakan. Survei pendahuluan.
Pertama, evaluasi persiapan survei. Yang kedua, surat izin survei. Yang ketiga, penyiapan alat-alat survei. Yang keempat, penyiapan alat pendukung. Next. Pelaksanaan survei dan mengevaluasi hasil survei. 1. Pelaksanaan survei. Dalam pelaksanaan survei harus dilakukan dengan beberapa kegiatan. Di antaranya A. Penyebaran kuis dan teknik penyebarannya telah ditentukan. B. Observasi lapangan. Dengan melakukan plotting kondisi fisik di lapangan ke dalam peta dasar yang telah disiapkan, kondisi fisik yang dimaksud adalah semua komponen atau unsur pemukiman. C. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan yang telah dirumuskan. Lanjut, Muhammad Nur Gunawan. Gun, Baik, saya ambil alih. Evaluasi hasil survei. Sesudah melakukan pelaksanaan survei yang telah dilakukan, maka melakukan evaluasi hasil survei yang didapatkan. Untuk mengetahui beberapa hal berikut ini, cakupan survei yang telah ditentukan, permasalahan teknis maupun non-teknis yang ditemui, dan permasalahan yang ditemui yang menghambat pelaksanaan survei. Selanjutnya, bab 10 yang akan dijelaskan oleh Agung. Baik, untuk bab 2 akan saya lanjutkan. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari beberapa pernyataan terkait tema yang diangkat. Menurut Permen ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, maksud saya pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut George R. Terry, 1975, perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Menurut Permen ATR Kepala BPN nomor 16 tahun 2018, rencana detail tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Next. Ada 8 elemen dalam perencanaan kota. Yang pertama adalah tata guna lahan atau land use. Yang kedua adalah bentuk dan massa bangunan atau building form and massing. Yang ketiga, sirkulasi dan parkir atau circulation and parking. Yang keempat adalah ruang terbuka atau open space. Yang kelima, jalur pejalan kaki atau pedestrian way. Keenam, pendukung aktivitas atau activity support. Ketujuh, penandaan atau signage. Dan yang kedelapan adalah preservasi atau preservation. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raden Ayu Nabila. Pada Raden Ayu, saya persilakan. Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RT/RW kabupaten atau kota yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Muatan RDTR terdiri atas tujuan penataan BWP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganan dan ketentuan pemanfaatan ruang. Next. Kedudukan RDTR.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang dan Permendagri Nomor 8 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Rencana tata ruang wilayah RT/RW adalah hasil rencana tata ruang yang merupakan penjabaran RT/RW kabupaten ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten. Hal ini berarti bahwa RDTR wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar secara hierarkis mengacu pada RT/RW. Di samping itu, RDTR wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar ini akan menjadi acuan pula dalam penyusunan rencana rinci tata ruang di bawahnya. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya bab 3 yang akan dijelaskan oleh Reza Novianto. Pada Reza, saya persilakan. Isi proposal. 1. Tahapan pendekatan. Tahap pendekatan merupakan tahapan awal untuk melihat dan menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya pada wilayah studi kami di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, yang akan terikat dalam bingkai hipotesis yang seringkali hadir lebih dahulu sebelum adanya data. Untuk mencapai sebuah tujuan dengan melalui 2 metode pendekatan sebagai berikut. 1. Metode kualitatif dan 2. Metode kuantitatif. Tahap persiapan. 1. Studi pustaka terhadap materi desain untuk menentukan garis besarnya. 2. Menentukan kebutuhan data. 3. Perencanaan jadwal pembuatan desain. Tahap pengumpulan data dan informasi. 1. Jenis data dan tempat diperolehnya data. 2. Jumlah data yang harus dikumpulkan agar diperoleh data yang memadai atau cukup, seimbang, dan tepat waktu atau akurat. Next. Tahap analisis dan pengolahan data. Analisis dan pengolahan data dilakukan berdasarkan data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya dikelompokkan sesuai identifikasi tujuan permasalahan, sehingga diperoleh pemecahan yang efektif dan terarah. Tahap rencana. 1. Tahapan perencanaan meliputi perencanaan struktur dan kegiatan penyusunan atau tabel. Tahap penyusunan rencana. Prosedur penyusunan RDTR secara garis besar terbagi ke dalam 5 tahapan, yaitu 1. Pra persiapan penyusunan, 2. Persiapan penyusunan, 3. Pengumpulan data, 4. Pengolahan dan analisa data, 5. Perumusan konsep perencanaan. Next. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurhaliza. 7. Pelaporan. Pelaporan pada desain survei di Kecamatan Alang-Alang Lebar berisi yakni sebagai berikut. 1. Laporan pendahuluan. Berisi rencana yang meliputi pendekatan dan metodologi yang digunakan, jadwal dan organisasi melaksanakan, serta berbagai hal yang menyangkut persiapan perencanaan. 2. Laporan tengah, yaitu berisi rangkuman kegiatan awal yang menyangkut pengumpulan data baik kuantitatif dan kualitatif. 3. Rancangan laporan akhir, yang berisi laporan tentang seluruh hasil perencanaan berupa bentuk atau model berikut dengan rekomendasi tidak lanjut yang diusulkan. Next. 8. Keluaran atau output. Perencanaan ini sebagaimana disebutkan di atas. Kawasan yang terdapat sifatnya sama, seperti kawasan fungsi hunian, fungsi usaha industri, fungsi sosial budaya, dan atau keagamaan, serta fungsi khusus di kawasan Kecamatan Alang-Alang Lebar. 2. Tersedianya prospek pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik, dan lingkungan. 3. Tersedianya laporan-laporan dan dokumentasi teknis yang menyeluruh. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, bab 4 yang akan dijelaskan oleh Julio. Pada Julio, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur organisasi. Yang pertama,
Muhammad Nur Gunawan sebagai ahli perencana wilayah dan kota. Ahli perencana wilayah dan kota melaksanakan dan mengawasi pekerja pembangunan wilayah dan kota. Kemudian Raden Ayu Nabila Indriani sebagai ahli ekonomi pembangunan. Ahli ekonomi pembangunan menyusun strategi pembiayaan prasarana dan sarana. Selanjutnya Julius Sintanus Gentaralam sebagai ahli jaringan jalan. Jaringan jalan menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi wilayah perencanaan, terutama karena faktor eksternal. Selanjutnya ahli superior oleh Nisa. Ahli superior melakukan survei lapangan dan peninjauan lokasi-lokasi yang akan dikerjakan. Selanjutnya Nurhaliza sebagai ahli kelembagaan. Ahli kelembagaan melakukan koordinasi secara sadar melalui bentuk kerjasama dengan berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian Muhammad Agung Izul Haq sebagai ahli prasarana. Ahli prasarana melakukan pengumpulan data primer, data sekunder mengenai prasarana dan sarana transportasi wilayah dan kota. Selanjutnya Reza Noprianto sebagai ahli lingkungan. Ahli lingkungan melakukan pekerjaan pengumpulan data dan menyusun rekomendasi mengenai aspek lingkungan. Selanjutnya Indri Meliasari, ahli tata ruang, ahli hukum tata ruang. Ahli hukum tata ruang menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja. Selanjutnya Ceria Zaimona sebagai ahli tata guna lahan. Ahli tata guna lahan melakukan penyusunan sistem basis data, pengumpulan, pengelolaan data atau informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja. Next. Selanjutnya survei pendahuluan. Untuk mengetahui kondisi awal area studi, perlu survei pendahuluan dengan melakukan yang pertama site visit untuk menangkap fenomena permasalahan awal di area studi. Yang kedua, pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan informasi awal. Semua ini dilakukan untuk mengetahui area dan permasalahan area studi lebih awal, yang sangat bermanfaat untuk menyusun rencana survei yang akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk mengumpulkan data dan informasi yang selengkap-lengkapnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ceria Zaimona. Pada Ceria, saya persilakan. 5. Persiapan survei. Beberapa hal yang perlu dievaluasi sebelum pelaksanaan survei akan dilaksanakan agar sesuai berjalan efektif dan efisien, yaitu A. Surat izin survei, B. Peta dasar, C. Penyiapan alat-alat survei, D. Penyiapan alat-alat pendukung. Next. 6. Pelaksanaan survei dan pengevaluasi hasil survei. 1. Pelaksanaan survei. A. Penyebaran kuesioner yang kuesionernya telah disiapkan dan teknis penyebarannya telah ditentukan. B. Observasi lapangan. Dengan melakukan plotting kondisi fisik di lapangan ke dalam peta dasar yang telah disiapkan. Kondisi fisik yang dimaksud adalah semua komponen atau unsur permukiman. C. Pengumpulan data sekunder dengan mengunjungi beberapa instansi dengan rincian data dan informasi yang diperlukan yang telah dirumuskan. 2. Evaluasi hasil survei. A. Cakupan survei yang telah ditentukan. B. Permasalahan teknis maupun non-teknis yang ditemui dan permasalahannya yang ditemui yang menghambat pelaksanaan survei. Baik, selanjutnya tentang kompilasi data rencana kegiatan yang akan saya jelaskan. Jenis kegiatan desain survei berada di Kecamatan Alang-Alang Lebar, yang merupakan kecamatan strategis di Palembang, merupakan salah satu kecamatan strategis. Adapun yang pertama, jenis kegiatannya pembagian desain survei, pembagian kelompok dan per sektor,
pembagian pembuatan pendahuluan dan penyusunan bab 1, menyusun bab 2 dan bab 3, menyusun bab 4 dan pembuatan kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar pustaka, dan halaman. Penyusunan peta dasar, penyiapan surat izin survei, dan selanjutnya tahap survei, survei pendahuluan, evaluasi persiapan survei, pelaksanaan survei, evaluasi hasil survei. Selanjutnya kompilasi data, evaluasi kumpulan data, penstrukturan permasalahan wilayah studi dan gambaran wilayah pasca survei, prioritas permasalahan, dan yang terakhir menganalisis permasalahan di wilayah studi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari presentasi kami adalah Kecamatan Alang-Alang Lebar merupakan salah satu kecamatan strategis yang ada di Kota Palembang karena dekat dengan bandara, menjadi pusat industri dan perdagangan jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di post record apa stop ya? Stop.